Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Kita masih bisa menjalankan segala rutinitas kita atas kenikmatan dari Allah. Nah, walaupun di masa pandemi sekarang ini kita lebih banyak bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, saya Desvia Ispratiwi akan menjelaskan mengenai materi sistem gerak manusia. Baik, mengenai sistem gerak. Sistem gerak ini ada 3 komponen yang paling penting dalam menjalankan fungsinya, yaitu menggerakkan tubuh manusia sehingga dapat berjalan, sehingga dapat beraktivitas. Segala gerak itu dilakukan oleh 3 komponen ini. Siapa itu dan apa fungsinya? Itu kita akan bahas nanti. Komponen tersebut adalah rangka, kemudian ada otot, kemudian ada sendi. Jadi ketiga komponen ini sangat berperan dalam sistem gerak. Yang pertama kita akan bahas mengenai rangka. Nah, rangka adalah susunan dari berbagai jenis tulang yang terhubung oleh sendi dan digerakkan oleh otot. Jadi yang menghubungkan tulang antar tulang itu adalah sendi. Kemudian dan digerakkan oleh siapa? Otot. Makanya ketiga komponen tersebut tidak bisa dipisahkan. Nah, kita bahas yang pertama mengenai rangka. Sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Jelas ya, di sini proses penciptaan manusia itu dilakukan dengan sangat sempurna. Kenapa kita masih tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki? Kita sudah punya tulang untuk bisa kita beraktivitas. Kenapa kita tidak masih bersyukur? Ya Allah jadikan, dimulai dari air mani itu Allah jadikan segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah itu Allah jadikan segumpal daging. Dari segumpal daging itu Allah jadikan juga tulang belulang yang disebut rangka, ya. Nah, jadi tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging. Makanya tempat melekatnya otot itu adalah tulang. Tempat melekatnya otot itu di tulang. Baik, selanjutnya itu jenis rangka. Yang pertama adalah rangka kepala. Rangka kepala ini adalah tengkorak, ya. Jadi otak kita itu dilindungi oleh tengkorak. Jadi di bagian tengkorak itu banyak sekali bagian-bagian tulang, seperti tulang dahi, kemudian tulang ubun-ubun, tulang hidung, tulang rahang atas yang di sini tulang rahang atas, kemudian tulang rahang bawah di sini, tulang pipi, kemudian ada tulang pelipis, tulang baji, dan tulang kepala belakang. Nah, selanjutnya jenis rangka badan. Rangka badan ini nanti ada banyak. Yang pertama kita bahas mengenai tulang belakang. Jadi fungsi dari tulang belakang ini adalah untuk menopang tubuh kita sehingga tubuh kita itu bisa berdiri tegak, ya. Kalau tidak ada tulang belakang mungkin kita seperti plastisin. Artinya tidak bisa tegak, tidak bisa berdiri. Nah, tulang belakang itu bagian-bagiannya ada 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 12 ruas tulang pinggang, tulang sakrum, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Nah, menarik di sini adalah tulang ekor.
tulang ekor ini sangat menarik karena sudah disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa tulang ekor ini tidak akan pernah hancur saat kita sudah mati. Jadi, saat kita sudah mati di dalam kubur, tulang ekor ini tidak akan hancur. Tulang lain akan hancur, tulang ekor tidak. Kenapa? Karena nanti Allah akan bangkitkan kita lagi pada hari kiamat melalui tulang ekor ini. Ya, jadi tulang ekor ini tidak pernah hancur. Nah, tulang belakang ini juga memiliki sumsum tulang belakang yang sebagai sistem saraf pusat kedua setelah otak. Ya. Nah, selanjutnya tulang dada. Nah, tulang dada ini berfungsi sebagai pelindung dari organ-organ yang ada di dada, seperti organ paru-paru, organ jantung. Nah, bagian-bagiannya itu ada tulang hulu yang paling atas, kemudian tulang badan yang di tengah, dan tulang pedang-pedangan. Kenapa disebut tulang pedang-pedangan? Karena berbentuk seperti pedang. Kemudian tulang rusuk. Nah, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang itu saling berhubungan, ya. Nah, di bagian tulang rusuknya juga terdapat tulang dada. Tulang rusuk itu terdiri dari 7 tulang rusuk sejati, kemudian 3 tulang rusuk palsu, dan 2 tulang rusuk melayang yang paling bawah. Jadi tulang rusuk inilah salah satu proses penciptaan dari Hawa atau wanita, ya, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Kemudian bagian dari rangka badan selanjutnya ada gelang bahu. Nah, gelang bahu ini terdiri dari 2 tulang, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Tulang selangka itu tepatnya di sini sebagai pembentuk bahu bagian depan. Kemudian tulang belikat lebih tepatnya di bagian belakang, juga sebagai pembentuk bahu. Selanjutnya ada gelang panggul. Nah, gelang panggul ini antara pria dan wanita itu berbeda, ya. Pada pria, gelang panggulnya itu lebih kecil dan lebih pipih. Sedangkan untuk gelang panggul pada wanita itu bentuknya lebih lebar dan besar. Karena fungsinya itu lebih kompleks pada wanita. Karena untuk melindungi organ-organ kewanitaan, kemudian untuk melindungi rahim pada wanita. Pada pria juga untuk melindungi organ vitalnya. Nah, bagiannya itu ada tulang usus yang bagian atas. Tulang usus ini memiliki lebar seperti kupu-kupu bentuknya. Kemudian tulang sakrum, kemudian ada cekung sendi, ada tulang ekor yang tadi pada bagian tulang belakang saling terhubung. Selanjutnya ada foramen, kemudian ada tulang kemaluan dan tulang duduk. Nah, tulang duduk inilah yang berfungsi saat kita duduk. Kita bisa duduk karena ada tulang duduk. Baik, selanjutnya ada anggota gerak bagian atas. Nah, anggota gerak bagian atas ini adalah tangan. Tangan itu memiliki bagian-bagian tulang seperti pangkal lengan atau tulang lengan atas yang di sini. Kemudian ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Nah, selanjutnya ada tulang pergelangan tangan. Ini tulang pergelangan tangan. Kemudian ada tulang telapak tangan, itu disebut dengan metakarpal. Nah, selanjutnya ada tulang jari-jari tangan. Jadi jari-jari tangan kita ini juga memiliki tulang. Nah, ruas antara ibu jari dan keempat jari yang lain ini berbeda. Untuk ibu jari, itu dia hanya memiliki 2 ruas. 1, 2. Sedangkan untuk keempat jari yang lain, dimulai dari telunjuk sampai ke kelingking, itu hanya memiliki 3 ruas jari. Kemudian anggota gerak bagian bawah. Anggota gerak bagian bawah ini adalah kaki. Kaki ada paha, ada betis, itu secara umum. Nah, tulangnya itu ada tulang paha, kemudian ada tulang tempurung lutut yang bagian tengah, kemudian ada tulang kering,
itu di bagian depan, dan tulang betis di bagian belakang. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Semua rangka ini memiliki fungsi yang sama. Ya, fungsinya itu yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Jadi, seseorang itu dapat kita bedakan melalui bentuk tubuhnya. Kita bisa membedakan antara orang yang tinggi dan orang yang rendah. Kita bisa melihatnya langsung. Nah, inilah fungsi dari tulang tersebut atau rangka, yaitu memberi bentuk tubuh pada seseorang. Kemudian, untuk menopang dan menegakkan badan. Nah, ini jelas ya. Manusia itu memiliki tulang duduk dan tulang kaki. Jadi, tulang duduk untuk dia duduk, tulang kaki untuk berjalan dan melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Nah, jadi untuk yang menopang tubuh kita supaya bisa berdiri itu adalah tulang belakang. Jika tidak ada tulang belakang, maka tubuh kita ini seperti plastisin, lembut. Ya, kita nggak bisa berdiri. Kemudian, melindungi alat tubuh. Jelas di sini rangka itu melindungi alat tubuh. Yang pertama itu adalah tengkorak kita. Tengkorak itu adalah melindungi otak sebagai sistem saraf pusat pada tubuh kita. Kemudian, tulang dada dan tulang rusuk juga melindungi organ-organ yang ada pada dada, seperti jantung, kemudian paru-paru, dan organ pencernaan lainnya. Kemudian, tulang belakang. Nah, tulang belakang ini juga melindungi tubuh kita, yaitu melindungi sumsum tulang belakang sebagai sistem saraf pusat setelah otak. Nah, selanjutnya tempat melekatnya otot atau daging. Ya, tadi sudah dijelaskan di dalam surah Al-Mu'minun bahwa tulang-tulang tersebut dibungkus oleh daging. Artinya apa? Otot atau daging itu melekat pada tulang atau rangka. Nah, jika tidak ada rangka, maka tidak ada tempat melekat bagi otot. Nah, dari penjelasan tadi, apa hikmah yang bisa kita ambil adalah kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Begitu dahsyatnya Allah menciptakan kita dengan sempurna, sehingga kita bisa berjalan, kita bisa berdiri. Kita bisa berdiri saja itu adalah salah satu kenikmatan kita yang diberikan oleh Allah. Jadi kita harus bersyukur dengan cara beribadah, kemudian dengan bersedekah kepada sesama muslim, ya. Nah, setelah kita bahas mengenai rangka, komponen selanjutnya di dalam sistem gerak itu adalah sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Nah, sendi merupakan perantara antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya, sehingga tulang tersebut menyatu. Jadi, tulang yang satu dengan tulang yang lainnya disatukan oleh sendi. Kemudian, jenis-jenis sendi. Yang pertama itu adalah sendi peluru. Sendi peluru ini adalah hubungan antar tulang di mana kedua ujung tulang berbentuk bongkol dan lekuk. Nah, hubungan sendi peluru terjadi pada persendian antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Kemudian antara tulang paha dengan tulang pinggul. Selanjutnya yang kedua adalah sendi pelana. Sendi pelana merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan kedua arah dengan bidang-bidang sendinya berbentuk pelana. Nah, hubungan dari sendi pelana ini terjadi pada persendian antar tulang pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan. Kemudian persendian ibu jari. Yang ketiga adalah sendi engsel. Sendi engsel ini adalah hubungan antar tulang di mana ujung-ujungnya itu seperti engsel dan berbentuk lekukan. Gerakan sendi engsel mempunyai satu poros. Hubungan sendi engsel ini contohnya dapat terjadi pada siku, lutut, dan jari-jari. Selanjutnya sendi putar. Nah, sendi putar ini merupakan hubungan antar tulang di mana tulang yang satu berputar terhadap tulang yang lainnya.
Gerakan rotasi dari sendi putar itu memiliki satu poros. Contoh hubungannya itu terjadi pada tulang kepala dan tulang atlas. Kemudian antara tulang betis dan tulang kering. Selanjutnya, sendi luncur. Sendi luncur ini merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang badan membungkuk dan menggeliat. Nah, sendi luncur ini tidak berporos. Jadi hubungan sendi luncur dapat terjadi pada hubungan antar ruas tulang belakang. Jadi di ruas tulang belakang. Kemudian persendian antara pergelangan tangan dan tulang pengumpil. Nah, baiklah, saya akan mencontohkan di mana letak-letak dari sendi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama itu adalah sendi peluru. Sendi peluru itu hubungan sendi peluru terjadi antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari hubungan antar tulang pada sendi peluru. Kemudian sendi pelana. Hubungan antar tulang pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan. Pergelangan tangan dengan telapak tangan. Ini sendi pelana. Kemudian bisa juga pada persendian ibu jari. Nah, di sini juga terjadi hubungan antar tulang pada sendi pelana. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel ini hubungannya terjadi pada siku, lutut, dan jari-jari. Nah, kita contohkan saja pada jari-jari kita. Di sini ada sendi engsel dan pada siku. Nah, di sini ada sendi engsel. Kemudian sendi putar. Sendi putar ini contohnya itu pada tulang kepala dan tulang atlas dan tulang betis dan kering, itu terjadi pada kaki. Tulang kepala seperti ini. Kemudian sendi luncur. Sendi luncur ini terjadi antara pergelangan tangan dengan tulang pengumpil. Di sini juga ada sendi luncur. Ya. Ini sendi luncur. Nah, dari penjelasan mengenai sendi, sebenarnya Rasulullah SAW sudah menjelaskan mengenai sendi ini, bahwa sendi dalam tubuh manusia itu berjumlah 360 buah sendi. Nah, di dalam hadis Imam Muslim meriwayatkan, sesungguhnya setiap manusia dari kalangan Adam diciptakan dengan 360 sendi. Barang siapa yang bertakbir membesarkan, bertahmid memuji Allah, bertasbih mensucikan Allah, dan beristighfar memohon ampun kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalanan atau menyingkirkan duri atau tulang dari tengah jalanan, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran sejumlah 360 sendi tersebut. Nah, dari 360 sendi ini juga diwajibkan bagi kita semua untuk bersedekah. Bersedekah ini bukan hanya dari segi bersedekah dengan uang, tetapi bisa dengan bertutur kata yang baik, bersedekah dengan senyuman, menolong orang lain. Sejumlah dengan 360 sendi yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Nah, komponen yang ketiga yaitu otot. Otot ini adalah sebuah jaringan di dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, otot ini sifatnya ada dua. Ada otot antagonis dan otot sinergis. Sifat gerak otot yang antagonis yaitu menyebabkan terjadi gerak antagonis atau lebih sering disebut dengan otot yang berlawanan. Nah, contoh di sini pada gambar yaitu otot bisep dan trisep pada lengan bagian atas dan bawah. Kemudian otot sinergis. Otot sinergis ini menyebabkan terjadinya gerakan yang bersifat sinergis, yaitu gerakan yang bersamaan. Contohnya itu gerakan otot sinergis yang bergerak ketika tangan menengadah dan menelungkup. Nah, kemudian mengenai jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot ini terbagi menjadi 3. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Baik, yang pertama adalah otot polos. Otot polos ini bisa bekerja dengan baik, organ-organ di dalam dibantu dengan otot polos.
otot jenis ini memiliki bentuk yang berbeda dari otot lurik, karena otot polos ini tidak memiliki garis-garis dan ada sebuah inti sel di tengah. Nah, otot polos ini akan bekerja terus-menerus. Selanjutnya, otot lurik. Otot lurik ini tersebar di seluruh tubuh. Otot lurik ini menempel pada kerangka melalui tendon. Bentuk sel otot lurik ini berupa serat bergaris melintang seperti pola lurik. Kemudian, otot jantung. Otot jantung ini adalah yang terletak di jantung. Walaupun dia terletak di jantung, tetapi bentuknya ini seperti otot lurik yang memiliki banyak inti di pusat.